Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tidak dapat saya sebut satu persatu, jiran, tetangga, tamu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi baru saja saya mendengar dari atas bacaan-bacaan Maulid. Maulid diambil dari kata wulida. Walad artinya anak, wulida anak yang dilahirkan. Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi Maulid itu ada tiga. Yang pertama sejarah Nabi, yang kedua solawat kepada Nabi, yang ketiga adalah isinya doa-doa. Lalu kemudian disusun oleh para ulama. Lalu yang populer di tempat kami di Pulau Sumatera namanya Maulid Al-Barzanji. Ketika ada anak lahir baca Barzanji, orang mau menikah sebelum akad baca Al-Barzanji, kemudian ada acara pertemuan baca surat Yasin, baca Al-Barzanji. Tidak hanya terbatas pada 12 Rabiul Awal saja. Lalu kemudian karena kebetulan yang menulisnya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanjah nama kampung di Irak. Lalu kemudian ayahnya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia belajar Islam sampai menjadi seorang ulama. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani diangkatlah beliau menjadi mufti di Yaman. Lalu setelah tua dia kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Disusunnya lah Maulid Al-Barzanji. Populer di negeri Melayu, Sumatera, di Nusantara secara umum, di Malaysia, di Patani, Thailand Selatan. Lalu kemudian di Palembang, saudara-saudara kami di Sumatera Selatan, lebih populer Maulid Simtud Durar yang ditulis oleh salah seorang Habib keturunan Rasulullah SAW dari Hadramaut Tarim Yaman. Lalu kemudian ada pula ulama dari kota Al-Iskandariyah, Alexandria, 200 km dari Kairo. Dia waktu itu lumpuh, tapi sebelah tangannya masih bisa menulis. Maka dia tidak bisa kerja lain. Akhirnya dia tuliskan bait demi bait syair sampai akhirnya dia tertidur. Lalu kemudian dalam tidurnya itu dia lihat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan jubah yang di bagian luar ini. Biasanya habaib pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, ada jubah yang di luar. Jubah di luar itu namanya burdah. Maka dia sebutlah solawat Maulid Burdah. Lalu kemudian karena sebelumnya tidak ada judulnya, ada yang menyebut dengan Al-Barzanji karena nama yang menulis. Dia tidak disebut dengan Maulid Al-Busiri, tapi karena dilihatnya dalam mimpinya itu yang datang itu Nabi memasangkan burdah, maka disebut dengan Maulid Al-Burdah. Ditulis oleh Imam Al-Busiri. Kalau kita ke Mesir jangan lupa singgah ke Alexandria, ziarah ke makam beliau. Lalu kemudian beliau terbangun dari tidurnya dan hilang penyakit lumpuhnya, sehat berkat kemuliaan Maulid solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut menulis lagi Maulid yang sekarang populer juga dibacakan oleh murid-murid beliau di Jakarta, di seluruh penjuru murid-murid beliau berada, yaitu yang disebut dengan Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya' artinya cahaya, Lami' yang terang benderang, yang berkilau. Ad-Diya'ul Lami' cahaya yang berkilau, terang benderang. Lalu kemudian ada orang mengatakan, untuk apa ini kita baca maulid ini? Dulu orang yang tidak mengerti maulid, begitu terjadi konflik pemimpin muslim non-muslim di Jakarta, baru orang paham apa manfaat maulid. Paling sulit mengumpulkan orang. Kalau tidak tahu, kalau tidak mengerti bagaimana sulitnya mengumpulkan orang, tanya ke caleg-caleg, tanya ke pilkada-pilkada itu bagaimana susahnya mengumpulkan orang, bagaimana menyiapkan sembako, baju kaos. Tapi berkat maulid, enggak pakai undangan, cukup dengan pengumuman, hadiri besok maulid, maka DKI penuh semuanya. Artinya apa? Baru orang faham sulit mengumpulkan orang. Tapi kalau sudah maulid dibaca, hati orang tertarik lalu kemudian datang.
Karena dengan maulid itu sebenarnya isinya adalah solawat. Hanya saja solawatnya lebih panjang, lebih berkreasi, lebih berbunga-bunga, kalimatnya lebih banyak, lebih tebal. Apa hukumnya membuat doa yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika Nabi bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian ada seorang makmumnya berkata, Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Padahal selama ini Nabi hanya mengajarkan Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ini bacaannya lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Apa kata Nabi SAW? Malaikat turun dari langit, bid'un wa salasuna malakan, 39 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Inilah dalil jawazu ihdasi zikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat doa di dalam salat. Jawazu ihdasi zikri fi shalah, boleh membuat zikir dan doa dalam salat malam yukhalif bil ma'zur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh membuat zikir, boleh membuat doa di dalam sholat. Kalau di dalam sholat aja boleh membuat zikir dan doa, apalagi di luar sholat. Itu makanya ulama berlomba-lomba membuat zikir, membuat doa di luar sholat. Karena di dalam sholat saja boleh. Maka ketika dia buat zikir, sholawat, doa itu dibaca oleh orang di seluruh dunia, maka yang membuat itu dapat pahalanya. Ini ada selawat dari Habib Fulan, ini selawat ada Kiai Fulan, ini selawat. Selawat artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama berselawat Allah. Innallaha, Allah berselawat. Makna Allah berselawat, Allah ridha. Wa malaikatahu, yang kedua malaikat berselawat. Makna malaikat berselawat, malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, orang beriman berselawat. Datanglah sahabat bertanya, kami kalau salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi solawat ini kami belum tahu gimana caranya ya Rasulullah. Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menambahkan at-taswid atau siyadah di pangkal nama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai di azan. Di azan pun menambahkan sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itu dibuat di masjid kita sekarang, langsung dibilang aliran sesat. Karena mereka tidak baca kitab. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Nabi pernah menyebut dirinya Sayyid, ya. Dia sendiri yang berkata, ana sayyidu waladi Adam. Aku Sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Maka kita ucapkan itu di pangkal namanya. Jangan kamu panggil kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil dia seperti kamu memanggil temanmu. Belum ada jamaah yang manggil. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Gak ada. Sedangkan Abdul Somad saja mereka sebutkan embel-embel panjang sekali di pangkal. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adab, itu sopan santun, tata krama, etika, moral kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad. Di bulan suci Ramadan kalau kami di masjid Surau Langgar Musola di Sumatera, pangkal.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dijawab jamaah, Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi ada orang yang jahil, kata dia, tuh Nabi kalian masih perlu didoakan. Kamu berselawat kan? Iya. Nabi kalian masih perlu didoakan. Hebatnya Nabi kami nggak perlu didoakan. Ente kalau goblok sendirian aja, jangan ngajak-ngajak, jangan dipelihara. Siapa bilang Nabi Muhammad perlu doa kita? Andai satu dunia ini kafir nggak mendoakan Nabi Muhammad, tidak berkurang derajat Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Lalu kenapa kita berselawat kepada Nabi? Untuk kita, bukan untuk dia. Marilah kita berselawat kepada Nabi supaya Nabi masuk surga. Terus kalau ente nggak berselawat, Nabi masuk neraka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi. Kalau Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah kasih langsung. Alam nashrah laka sadrak. Sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad. Kalau Nabi yang lain dipanggil Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Isa bin Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Musa. Tapi untuk Muhammad SAW tidak ada satupun ayat ya Muhammad. Apa kata Allah kalau memanggil dia? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Allah pun beradab dalam tanda kutip kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita sesungguhnya berselawat kepada dia bukan untuk dia, selawat untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat artinya tangga. Asyara darajat, 10 anak tangga. Anak tangga dalam kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kita berselawat bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kalau ada orang sholat tidak bersolawat, menurut mazhab Syafi'i sholatnya batal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi yang afdal salawat Ibrahimiyah. Disebutkan Ibrahim, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil Allahumma inni a'udzubika min, lupa pula karena di luar salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imamnya belum salam, tambah lagi doa-doa yang lain. Kalau pakai bahasa Arab ucapkan di mulut, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dalam hati saja sampai imamnya salam. Kalau imamnya nggak salam-salam, tengok, jangan-jangan udah meninggal. Oleh sebab itu maka salawat bukan untuk kita. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. Lalu kemudian doa kita terombang-ambing kalau tidak ada salawat. Makanya sebelum berdoa bersolawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namanya tapi tidak menyebut solawat kepadanya. Abkhal, orang paling bakhil. Makanya kadang kalau kita ketemu dengan orang salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebetulnya
Orang yang sedang bersalaman menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia mau orang yang mendengar itu juga ikut menjawab ucapannya dengan sholawat. Cuman kadang orang pas salaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hehehe, bukan ketawa balasannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibalas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3. Majlis kita berubah menjadi majlis antana jifah. Antana busuk, jifah bangkai, bau busuk bangkai. Kalau sampai tidak ada majlis, rumah yang cantik, yang megah, yang indah menjadi majlis bangkai kalau tidak ada solawat. Itulah tadi makanya sebelum Ustadz Somad turun, bersolawat dulu supaya merubah dari majlis mayat menjadi majlis ruh, dari majlis cacing tanah menjadi majlis kemuliaan, dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa ketika solawat dibacakan di suatu tempat, di suatu ruangan, maka berubahlah dia menjadi barakah dan kemuliaan. Di kertas yang biasa-biasa saja, kertas tisu, bisa dicampakkan ke tong sampah. Tapi kalau ada orang iseng, sambil duduk-duduk dia ambil tisu, dia tulis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masuk kantong, lupa, dibawanya masuk WC, berdosa besar karena ada doa di dalamnya. Oleh sebab itu hati-hati, jangan sembarang coret. Buat surat undangan pernikahan, ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, ditulis di situ sholawat, habis itu dibuang, dipijak-pijak. Makanya menulisnya kalau mau tulis pakai huruf Latin, jangan pakai tulis huruf Arab. Atau dulu ulama-ulama kalau mau nulis pakai huruf Arab, hurufnya diputus-putus, dipotong-potong, shad, lam, putus. Kertas yang dituliskan solawat, maka sampai hari kiamat orang itu tetap mendapatkan aliran pahalanya. Maka tidak boleh menulis sol'am. Ada orang menulis Muhammad shad, tidak boleh. Muhammad Sallam, tak boleh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di buku kita. Saya pernah datang suatu acara. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak General Manager. General Managernya pun ngasih kata sambutan. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. True story, kisah nyata, langsung live. Saya tanya ke panitia, kenapa dia bilang SWT sama SAW? Non muslim Pak. Oh, kalau Islam dia pasti tahu SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia tinggalkan itu. Lalu kemudian yang kelima, bahwa anak-anak kecil, ibu hamil, perempuan yang sedang dalam keadaan sakit, orang yang ada di ruang ICU hatinya tidak tenang, menenangkan lambung dengan makanan, menenangkan hati dan pikiran dengan solawat. Kadang kita tidak tahu, tak ada angin, tak ada hujan, bangun tidur hati galau, kusut. Bagaimana cara menghilangkan keruh itu? Solawat. Dari rumah ke tempat kerja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terasa dia seperti air yang keruh, disaring, lalu kemudian ampas sampahnya hilang, jernih, bening, bersih, dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 6. Datang seorang melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan sepertiga amalku selawat?" Bagus kata Nabi. "Bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku selawat?" Lebih bagus kata Nabi. "Bagaimana kalau aku jadikan 2/3-nya selawat?" Makin bagus kata Nabi. "Bagaimana kalau aku jadikan semuanya salawat?" Paling bagus. Makanya kalau kita ragu, saya istighfar aja Pak Ustaz. Istighfar dapat 1, ampunan dosa. Saya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Pak Ustaz, naik derajat. Tapi ketika kita bersolawat, hapus dosa, naik derajat, mendapatkan 10 kebaikan. Oleh sebab itu di antara amal yang saya pilih, di antara amal yang banyak itu, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru, semua dia amalkan. Saya termasuk suka yang pilih-pilih. Mana yang paling dikit amalnya, paling banyak pahalanya. Saya pilih solawat. Banyak-banyak solawat dalam perjalanan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, nanti kita ketemu ya di rumah makan tempat jual bakso ini. Oke. Ustadz datang jam 3 kalau bisa jalan. Oke, jam 3 jalan. Jam 3 jalan dari rumah. Pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ke lokasi 3 kali putaran 300. 100 tasbih, 1 kali putar 100, 2 kali putar 100, 3 kali putar 100. Maka di tempat-tempat itu kita letak tasbih. Tasbih itu beli agak 5, 10, di atas kasur buat 1, di dekat sejadah 1, di kendaraan 1, supaya kemana kita pergi ada sejadah, ada tasbih pegang. Ini kadang orang punya tasbih digantung di mobil, nggak pernah dipegang. Mobilnya yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Ya, oleh sebab itu maka bertasbih. Beli tasbih kayu, tasbih yang biasa orang dia sebagai alat hitung aja. Letakkan dekat sejadah 1, dekat tempat tidur 1. Pas kita mau tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai itu tidur. Indahnya mati dalam keadaan sebelum mati bersolawat. Ini sebelum mati apa yang dipegangnya terakhir? Handphone. Update status. Rasanya mau mati, langsung mati. Oleh sebab itu maka kita perbanyak selawat. Yang keenam, sampai nanti masanya menghadap Allah Subhanahu wa taala ditimbang amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dialah di hidupnya diridhai Allah dunia akhirat. Tapi amal ini kurang mau masuk surga. Gimana amal dia? Kurang ya Allah. Maka datang Nabi Muhammad menambahkan, oh yang kurang aku tambah. Maka tambahan itu disebut dengan penggenap. Penggenap itu bahasa Arabnya syafaat. Syafaat itu artinya penggenap. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri witir ganjil, syafa' genap, syafaat penggenap. Kurang dikit aja, genapkan. Jadi amal kita itu 95, kurang 5 lagi, ditambah sholawat. Nah, saya nggak sholat, nggak puasa, sholawat aja. Amal kau 5, gimana syafaatnya mau 95? Sudah sholat, sudah puasa sunat, sudah zikir, kurang-kurang dikit lagi dikasih Nabi Muhammad SAW sholawat. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Lalu kemudian ada seseorang ketika sedang tawaf, ada orang tawaf itu doanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti begitu dari rukun yamani sampai ke hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang satu ini unik, dia tidak ada bacaan lain. 7 putaran itu terus dibacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang lain, karena satu-satunya pintu tunggal untuk sampai kepada Allah hanya melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang melewati bukan dari pintu itu, falan yuqbala minhu, dia tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebanyak apapun uangmu, kalau kau tidak punya itu, kau tidak bisa keluar. Untuk perumpamaan di dunia saja, belum di akhirat. Uang saya 1 koper Pak Ustadz, dolar saya banyak, kalau kau tidak punya kartu tol nggak bisa keluar. Kartu itu apa? Sholawat. Tidak diterima. Ini orang baik, bangun panti jompo untuk orang tua nggak mampu, buat sekolah gratis untuk anak yatim. Pertanyaan pertama, ikut nggak dia sama Muhammad? Enggak, ya nggak diterima. Standar pertama, fit and proper testnya, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal muasalnya kan ketika datang dakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya sama Allah. Kami percaya sama Allah. Sama Musa percaya. Sama Musa percaya. Sama Ibrahim percaya. Ibrahim percaya, cuman kami robah dikit jadi Abraham. Nabi Nuh percaya. Nabi Nuh percaya, cuman di tempat kami namanya robah dikit jadi Noah. Percaya kami.
Sama Isa percaya? Nabi Isa juga percaya. Kalau Muhammad? Enggak bisa. Syarat untuk selamat adalah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kirim surat ke Raja Mesir, namanya Muqawqis, aslim taslam. Kalau kau aku sebagai Nabi akhir zaman, kau selamat. Dikirim Nabi surat ke Kisra, Raja Persia, kau masuk Islam kalau mau selamat. Dikirim Nabi surat ke Heraklius, Raja Romawi, kau kalau mau masuk Islam kau selamat. Wa illa, kalau kau tidak mau masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Eropa kau yang nanggung. Aslim taslam, kau masuk Islam kau akan selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali ketika surat itu sampai, datang Raja Persia, disobeknya surat Nabi, dikoyaknya, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Raja Persia mengkoyak surat-suratmu. Apa kata Allah? Mazzaqallahu biladahu, Allah akan merobek-robek negerinya, hancur negeri Persia, tunduk dalam kekuasaan Islam. Ada satu yang baik, Raja Heraklius, diambilnya surat Nabi, dikasihnya parfum minyak wangi, diciumnya surat Nabi, diletakkannya di dalam kotak kayu, dimuliakannya surat Nabi SAW. Tapi dia takut juga untuk masuk Islam, karena kalau dia menyatakan keislamannya, ini menteri-menteri rakyat akan unjuk rasa. Tapi dalam hatinya, lubuk hati paling dalam, dia mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Raja Mesir, dibawa surat itu oleh sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah, menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Nama kota aslinya Fustat. Lalu kemudian mereka menyeberang sampai ke Alexandria, di tepi laut Mediterania. Dibacanya surat Nabi, diciumnya surat Nabi, dibalasnya surat Nabi dengan hadiah-hadiah. Dikirimnya satu bighal, kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Dikirimnya pula madu dari provinsi Mesir yang terkenal produsen madu, namanya Asal Banha. Diminum Nabi madu itu habis. Diberikannya pula kain putih. Kain putih itu disimpan oleh Nabi, karena Mesir waktu itu produsen tekstil. Lalu kemudian dikirimnya perempuan 2 orang, adik-beradik kandung. Yang satu namanya Sirin, yang satu lagi namanya Maria. Dari Sirin itu Nabi berikan kepada seorang penyair yang luar biasa, namanya Hasan bin Sabit. Lalu kakak Sirin itu namanya Maria. Dari Maria itulah Nabi punya anak laki-laki, meninggal usia 18 bulan. Makamnya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi, namanya Ibrahim. Anak Nabi Muhammad laki-laki dari seorang perempuan dari Mesir. Makanya ketika dakwah Islam sampai ke Mesir, orang Mesir menerima Islam dengan mudah, karena bagi mereka Muhammad SAW adalah keluarga, karena istri Nabi adalah orang Mesir, bagian dari dakwah. Oleh sebab itu maka Nabi mengajak umat untuk masuk. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat rugi karena amalnya tak dinilai Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi amalmu akan dibalas Allah. Ini kenapa tidak dibalas Allah? Kenapa Allah tidak adil? Allah maha adil. Kenapa Allah tidak balas? Tidak cukup rukun syarat. Semua kebaikanmu akan kau lihat balasannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis-majelis maulid ini sebenarnya mengingatkan anak-anak kita. Hari ini Sahibul Bait buat majelis, nama majelisnya Majelis MM, Maulid Mendadak. Lalu kemudian anak-anaknya melihat, anak-anaknya nonton, anak-anaknya merekam. 20-30 tahun akan datang, mereka akan buat lagi dengan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. 30 tahun akan datang, mereka buat. Jadi cara mendidik itu bukan mereka didudukkan anak-anak, hai anak-anak, nanti kalau aku mati buat maulid. Enggak begitu. Buat aja. Buat aja. Maka mereka akan ingat kesan itu luar biasa. Sampai kerinduan mereka, mereka akan buat. Buat aja sholat tahajud, bentang sajadah sholat kita 1 malam, 2 malam, 3 malam. Setelah kita meninggal, mereka ingat, di sini dulu ayah sholat tahajud, di sini dulu mama sholat tahajud. Buat aja maulid, undang habaib, undang ulama, duduk majelis maulid. Buat aja sekali, 2 kali, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nanti mereka akan ingat, mereka akan buat.
daripada kita ngomong tapi nggak pernah kita buat. Lalu kemudian ketika kita buat berkesan di hati mereka, turun rahmat dan barakah. Tidak tahu kita entah dari mulut yang mana doa ini mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah SWT. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat yang kita baca di rumah ini dibawa oleh para malaikat ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ya, ini ada tadi titipan jamaah. Apa dia? Jus jambu biji. Oh ya, letak aja situ. 2 hari setelah itu, Ustaz Somad, ya, ini ada tadi titipan jamaah. Apa dia? Vitamin C supaya Ustaz jangan kena COVID. Ya, letak aja situ. 2 hari setelah itu, Ustaz Somad, ya, ini ada titipan jamaah. Dia baru pulang dari umroh, air zam-zam, botol. Ya, letak. Lama-lama Ustaz penasaran, siapa orangnya yang ngirim-ngirim itu? Ini dia Pak Ustaz. Ini orangnya yang ngirim? Iya. Ini nomor handphonenya? Iya. Tiap hari dia ngirim-ngirim ini? Iya. Coba buatkan video pendek ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah berkah. Karena kita rasa tak enak hati kalau tidak dibalas. Begitulah agaknya sholawat kita yang datang tiap hari. Ya Muhammad SAW, ya kata Nabi, ini ada sholawat datang dari mana nih? Bekasi, Cakung. Ya Muhammad SAW, ya ini ada sholawat dari Cakung. Kata Nabi Muhammad, ya letak aja di situ. Besok 2-3 hari, ini ada sholawat lagi dari Cakung. Lama-lama, mana sih orang Cakung itu? Ini dia orangnya. Dibalas Nabi SAW dengan balasan 10, 1000, 100 kebaikan. Tidak akan tertolak sholawat kita. Tapi sahabat Nabi itu orangnya cerdas. Sahabat Nabi itu orangnya itu pakai nalar, analisa. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika waqad arimta. Bagaimana mungkin sholawat kami dibawa ke makammu? Engkau kan sudah meninggal ya Rasulullah. Andai kita dikasih tahu begitu, mungkin kita diam aja. Sholawat kalian akan dibawa ke makamku. Ya, kita orangnya kan gitu. Sahabat Nabi dulu enggak. Dia tanya, gimana sholawat kami dibawa ke makammu? Kau kan udah mati ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Diharamkan Allah tanah memakan jasad para nabi. Orang Yahudi tahu itu. Orang Yahudi tahu bahwa jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Mana buktinya? Mereka pura-pura masuk Islam, masuk ke dalam Madinah. Di dalam kota Madinah mereka nyewa rumah, pergi ke Masjid Nabawi, malam-malam digalinya dari dinding kamarnya itu, gali terowongan, mau mencuri jasad Nabi. Mereka tahu dalam kitab mereka bahwa Nabi itu tidak dimakan tanah jasadnya. Maka mereka masuk ke dalam tanah, mau menggali. Nuruddin Zangki, seorang sultan yang adil, bermimpi tengah malam bahwa ada orang yang mau mencuri jasad Nabi SAW. Dia kerahkan tentara, mata-matanya periksa setiap rumah yang ada dekat makam Nabi, dekat Masjid Nabawi. Ini ada yang menggali terowongan, tertangkap orang Yahudi. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzulu binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi adalah salah satu ilham cara Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW pun sebelum wahyu turun, dia lihat dalam mimpinya mithla falaqis subhi, seperti cahaya yang terang di waktu subuh. Sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi Ibrahim pun ketika turun wahyu itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Jadi menyembelih kurban itu dilihat oleh Nabi Ibrahim SAW melalui mimpi. Tapi jangan gara-gara ini besok semua ngaku bermimpi. Oleh sebab itu maka diantara menyelamatkan kita dari mimpi jelek di waktu malam adalah sebelum tidur berwuduk dulu, habis wuduk sholat sunat witir, setelah itu miring ke arah kiblat, miring ke kanan, setelah itu membaca al-fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul falaq, qul binnas, ditiupkan ke telapak tangan, dan menjelang tidur banyak-banyak berselawat. Insya Allah yang susah tidur selawat langsung. Karena kalau tidak kita berpikir terus kepalanya, ini rugi, ini bangkrut, ini covid, ini terus nggak tidur.
Maka cara supaya cepat tidur, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya jangan heran kadang orang di majelis maulid belum dimulai udah tidur duluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tidur tenang. Kenapa dia tenang? Kenapa dia tenang? Karena sholawat. Kalau sudah tenang hatinya, tenang otaknya, tenang jiwanya, maka kemudian dia pun tertidur. Penyakit orang modern tidak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia, sampai orang makan obat tidur baru bisa tidur. Tapi alhamdulillah majelis-majelis sholawat membuat hati orang tenang, membuat orang fokus, membuat sehat. Kalau sudah tidak tidur, kurang konsentrasi. Kalau sudah kurang konsentrasi, imun turun. Kalau sudah imun turun, COVID kuat. Cara mengalahkan COVID, maka mesti tentara di dalam badan kita ini diperkuat. Nama tentara itu imun. Imun itu kuat kalau imannya kuat. Insya Allah, mungkin dari beberapa kita pernah kena dia. Kalau dia tes swab mungkin kena. Tapi karena imunnya kuat, maka dia sehat walafiat. Tapi jangan gara-gara sholawat lalu nggak pakai masker lagi. Saya tetap pakai, habis tausiah baru dipakai. Tetap jaga jarak, makanya kami ada jarak di antara kami. Tetap kita protokol kesehatan. Jangan nanti gara-gara ini apa itu Ustaz Somad ngajarkan salaman, pas dia datang nggak mau salaman. Katanya kita mesti dekat, ternyata dia tidak mendekat sesuai protokol kesehatan. Ini ikhtiar, ini usaha. Kalau sudah usaha kena juga, takdir. Kematian tidak bisa dijemput, kematian tidak bisa ditolak. Malaikat maut nggak bisa ditawar harga mati. Kalau sudah sampai masanya ya mati. Berapa banyak orang nggak sakit mati? Sedang sujud, mati. Minum kopi, mati. Batuk, mati. Oleh sebab itu mati ini kita tidak cari. Kematian itu yang mencari kita. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan mengejarmu. Bukan kita ngejar kematian. Maka salah betul kalau ada orang, aku mau bunuh diri. Nggak perlu. Kok nggak perlu bunuh diri? Kalau sampai masanya kau mati sendiri. Assalamualaikum, kata tamunya. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Malaikat maut. Bayangkan kalau besok pagi ada tamu, ketuk pintu, kita buka, ada apa Pak? Malaikat maut. Tamu ini datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, malaikat maut berarti pasti mati ini. Lalu kata Nabi Ibrahim, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Aku ini kan kekasih Allah, kata Nabi Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Apakah mungkin seorang kekasih tega menyakiti kekasihnya? Dijawab sama malaikat maut, ayakrahul habibu liqa'a habibihi. Apakah ada kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Jadi kematian itu bukan menyakiti. Kematian itu adalah pertemuan antara pencinta dengan yang dicinta. Ngomongnya enak, matinya. Jadi jangan kita bayangkan kematian itu adalah mengerikan, menakutkan, menyakitkan. Tidak. Kematian adalah pertemuan antara yang dicinta dengan yang pencinta. Sebenarnya kita sudah lama ingin jumpa dengan dia. Dia pun sudah lama juga ingin jumpa dengan kita. Tapi kita disuruhnya dulu beramal soleh. Kau Abdul Somad, teman SD-mu sudah banyak yang mati, teman kuliahmu sudah banyak yang mati, tapi kau kasih sholawat dulu banyak-banyak. Nanti kalau sudah lengkap baru kau mati. Oleh sebab itu kesempatan hidup ini sebenarnya supaya kita lebih banyak beramal soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Kami berselawat kepada Nabi Muhammad. Dengan selawat itu selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat itu tunaikan segala hajat kami, hajat anak-anak kami, hajat sahibul bait, hajat semua hadirin, hajat dunia, hajat akhirat.
Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Dengan salawat ini sucikan kami dari segala silap, salah dan dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa pikiran, dosa hati, dosa kaki, dosa tangan. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Dengan salawat ini maka angkatlah derajat kami pada kemuliaan di sisimu. Hina kami di hadapan manusia, tapi mulia kami di hadapanmu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ayat. Dengan salawat ini maka sampaikan kami segala cita-cita tertinggi. An jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan-kebaikan ketika kami masih hidup maupun nanti sesudah mati menghadap Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna, jadikan kami orang-orang yang dekat majelisnya dengan Rasulullah karena banyak bersolawat. Jadikan majelis kami majelis salawat. Jadikan anak cucu kami gemar bersalawat. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyik. Jadikan kami orang-orang yang mencintai nabimu. Allahumma ja'alna min muhyi sunnatik. Jadikan kami orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait beserta seluruh keluarga. Tawil umurahum, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa nawwir qulubahum, terangi hati mereka dengan cahaya iman dan Islam ya Allah. Waj'al dzurriyyatihim minas shalihin was shalihat. Jadikan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma rfa'anna al-wala, Allahumma dafa'anna al-ghala, Allahumma dafa'anna al-waba. Angkatlah wabah penyakit bil khusus wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu dengan kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma syafa'na bi syafa'ati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami syafaat pada saat tak ada guna harta, tak ada guna nyawa, tak ada guna harta, tak ada guna anak. Pada saat itu kau berikan kepada kami syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamu